استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى النبي والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الشيخ الجنيد البغدادي، سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ الحاج محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل، وشيخ زين العلمي، وشيخ عبد القادر الحسن، سيد سمان عبد القادر، وأخي حجي طبراني، وإلى الشيخ مشعراني بن حجي مشعري، وشيخنا حجي حسين قدري وأبي وجده، وشيخنا حجي مشرواني عبدان، وشيخنا حجي محمد سمان موليا، وشيخنا حجي مزيني عبد الغني، شيخنا حجي رمي الأحمد، شيخنا حجي حسين دحلان، وإلى رحمة شيخنا معاذ بن عبد الله وغرب إلى أروح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم إلى من الرحمة والمغفرة وينفعنا ويعود علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنورهم وسرورهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والسر واليقين، أن الله لا يعذبنا ويمدنا في البرزخ في القيامة، وأن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسلام الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sabilal Muhtadin juz 2 halaman 166, masalah i'tikaf. Sedikit pas habis ini uraian terakhir masalah i'tikaf. Nah, i'tikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Syahdan setelah sedikit lagi pasal haram i'tikaf atas istri dan sahaya dengan tiada izin suami. Itu i'tikaf tuh bagus kan, sunat lah, bisa jadi wajib, tapi bisa haram hukumnya. Kenapa? Bini baitikaf lakinya kada izini atau tanpa izin. Ada turun yang bini bapak baitikaf ke masjid, lakinya kada izini, kada memberi izin, haram hukumnya kan. Jadi mun hendak dia baitikaf, bini izin, bahnya aku hendak baitikaf ke masjid Nurul Iman umpamanya atau masjid manakah, jawabnya nah ya tuh izin bagus, jadinya bisa sunnah. Dan sahaya budak dengan tiada izin suami dan tuannya. Tetapi jika tiada luput dengan i'tikaf itu manfaat, seperti hadir keduanya ke masjid, nah dengan izin suaminya dan tuannya, maka berniat keduanya i'tikaf, bini atau si budak tadi, haruslah bagi keduanya i'tikaf. Haruslah, ada sunat sini lah, harus. Nah, sunat masuk masjid, itu ada juga bacaannya lah. Masuk masjid itu ada kalau bacaannya. Sunat masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Bacaannya nang terpanjang ada a'udzu biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzambi atau dzunubika. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk rahmatik.
waftahli abwaab rahmatik. Itu nang terpanjang ta. Engko dah hafal pang panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi. Menyakawa bagus terus akan waftahli, bukakan ya Allah bagi ulun abwaba, pintu-pintu rahmat pian. Jadi masuk masjid pintu rahmat. Nah, turun pada masjid sunat mendahulukan kaki kiri. Nah, bacaannya kayak tadi juga panjang sedikit, a'udzu biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba fadlik. Jadi rahmatik ganti dengan fadlik, keluar. Fadlik itu kurnia Allah. Kalau rahmat di masjid. Nah, kalau kurnia Tuhan di masjid ada juga, di luar banyak juga. Nah, insyaallah. Kalau hari Jumat ada lagi itu Sayyiduna Araq bin siapa ngarep itu? Itu waktu keluar Jumat keluar masjid itu asin bertahan dulu. Ada dalam baca sidin. Itu ada kalau ada salah ada dalam kitab Senjata Mukmin tuh. Doa Araq bin Malik, Iraq bin Malik. Sini ini tabiin rasanya nih. Mbah turun hendak turun terus ini berstop di pintu masjid. Gitu doa. Allahumma ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin wa qad qulta wa qulul haqq ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu bacaan sidin Sayyidina Iraq. Ya Allah, ulun sudah ajabtu da'wataka, sudah memperkenankan panggilan pian. Ya kalau hari Jumat kan dipanggil Allah idza nudiya lis-shalah, panggilan azan, pas'au sudah. Ajabtu da'wataka wa shallaitu faridataka, ulun sudah sembahyang ya Allah, sembahyang Jumat. Wa shallaitu faridataka wa antashartu, dan ulun sekarang intisyar, keluar pada masjid. Kan di Quran fa idza qudiyatus shalah fantashiru, apabila sudah tuntung sembahyang dengan segala macam wiridnya fantashiru, bertebaranlah kamu di kaum. Nah, ulun sudah intro farzuqni min fadlik. Nah, ini ulun minta ya Allah berikan ulun rezeki daripada kurnia pian wa anta khairur raziqin. Faqulta, pian sudah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya, apabila dipanggil lis-shalah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at, apabila dipanggil untuk sembahyang hari Jumat, pas'au ila zikrillah, segeralah bersegeralah ila zikrillah, kepada zikrullah. Zikrullah itu maknanya sembahyang Jumat lah. Jangan ingat aja kan. Itu salah tak? Mun hari Jumat bila ada orang bangjar zikrillah, ingat lawan Tuhan biar kada berjumat kada apa-apa. Nah, iya ini ilmu sasat. Nah, hati-hati itu. Zikrillah itu maknanya tafsirnya tuh as-salat Jumat. Kadang ingat-ingat tuh Jepang. Itu ada ajaran sesat itu. Bila orang bang Allah, biar kada berjumat kada Bapak. Wah, Tuhan menyuruh zikrullah. Di Qurannya, di Quran. Padahal zikrullah itu maknanya sembahyang Jumat, kadang zikir. Nah, pas itu wadarul bai, tinggalkan jual beli, ya. Jual beli aja lah, nang kada boleh hari Jumat. Ini penjualannya kada boleh aja di Quran tuh wadarul bai, tinggalkan jual beli aja. Munjon kada apa-apa. Atau di toko apa di mana apanya nang kada jual beli boleh aja. Kada kayak itu. Lihat tafsir Quran tuh kada boleh kita membaca menafsirkan Quran kalau kada bertafsir. Kada boleh sembarangan menafsirkan Quran kecuali pakai tafsir. Barang aja tafsir Jalalain ke tafsir. Pokoknya tafsir mufassirin lah. Kada boleh memanai sekadanya. Maksudnya baik itu bukan cuma jual beli, tapi semua pekerjaan yang bisa menghalangi orang sembahyang Jumat. Apa aja lapas semua. Zalikum khairul lakum. Fa idza qudiyatus shalah, apabila sudah tuntung sembahyang, nah, tuh, fa idza qudiyatus shalah fantashiru, apabila sudah tuntung sembahyang, maka bertebaranlah kamu di. Nah, ya nang kada berwirid-wirid lagi nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pulihkan. Kada berwirid lagi di Quran tuh pantasiru aja, bersegeralah. Nah, padahal kada kayak itu. Maksudnya apabila sudah diselesaikan sembahyang Jumat dengan wirid-wiridnya dan doa-doanya, itu situ tafsirnya. Kada nang Assalamualaikum langsung ya nang itu orang di luar sembahyang tuh di tanah itu. Nah langsung aja pas hujan harinya langsung anak besetop kau hujan. Maksudnya tuntungakan dulu wirid-wiridnya ya banyak wiridnya 7 ya Allah, Fatihah 7, Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Itu Rasulullah tuh hadisnya banyak, 3 ternyata ada 3 hadis. Diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala sebilang-bilang amwat, sebilang-bilang orang mati, dan dipelihara anaknya, bininya, cucunya, keluarganya, hartanya, tokonya, sejumahat dipelihara dan dijaga daripada kejahatan. Itu nang bacaan 7 tuh. Orang nang paham tuh kada meninggal itulah. Nah, kecuali mesti sesuatu nang penting mana mesti sayang mana itu. Nah, berdoa pulang ada pulang doanya kalau Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Itu Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Tuhan yang Maha Kaya, Maha Mulia, ya Mughni ya Mu'id, ya Ghani ya Hamid, ya Mujid ya Rahim ya Wadud. Aghnina, sugihakan kami. Aduh gampangan. Siapa na indah sugih. Aghnina sugihnya pulang bukan hasil korupsi, bukan hasil bihalalika, dengan nang halal. Ya Allah, sugih nang halal bihalalika. Dan bukan harta aja, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atik, sugihakan dengan taat. Nah, sugih harta sudah, taat pulang sugih juga banyak maksudnya. Nah, bihalalika wa bi ta'atik wa bi fadlika amman siwa. Ujar Ibnu Mas'ud, siapa membaca itu insyaallah kada berlalu 2 Jumat melainkan disugihakan Tuhan. Hingga 2 Jumat, hingga 2 Jumat aja sugih hati panggilnya tuh. Kalau apa nih aja kasih nganun lagi sampai hari ini. Padahal aja 2 Jumat itu hati itu. Nah, artinya ada kada tapi toma, kada tapi apa ya, sugih hati tapi nyaman aja itu tah. Nah, itu pulang baca. Nah itu tuh siapa tadi dengarnya Syekh Arok itu keluar masjid hari Jumat lah, ada itu di dalam kitab Senjata Mukmin karangan Tuan Guru Haji Guru kita Guru Husin Kadri. Nah kita terusakan pasal pada menyatakan segala yang membatalkan i'tikaf. Bisalah i'tikaf itu batal lah. Jadi kita masuk ke masjid, masuk masjid apa langsung berniatkah? Berniatnya itu sudah kita stop. Mana kita masih berjalan aja, jangan berniat dulu. Di mana kena kita tuh? Sini. Nah, sudah berdiri, hanya berniat. Sembahyang dulu aja lah, berniat dulu. Jadi sembahyang kita tuh masuk dah. Ini sudah berstop. Bahasa Arabnya nawaitu an a'taqifa. Biasanya ada di masjid tulisannya ada. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa kita aja talah pemindah membaca lapasnya. Nyalapas niat tuh hukumnya sunat. Umpama indah membaca boleh aja dalam hati, aku ba'iktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Ya dah, mulai saat itu malaikat mencatat pahala. Nah terserah berapa kena, berapa lawasnya lah. Nah itu hanya kita sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Mun sampat juga. Mun kita masuk, lamun kita sembahyang tahiyat masjid, sembahyang qabliyah Jumat 4 rakaat jadinya, tinggalkan imam, tinggalkan qomah 2 rakaat lagi sembahyang sunat qabliyah maghrib, termasuk tahiyat masjid. Umpama indah kan kena kepanjangan kena daripada kita sembahyang 4 rakaat, tahiyat masjid 2 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, tertinggal kena kita Fatihah beserta imam kan rugi. Mun kawa kalau bisa makmum itu jangan tertinggal Fatihah beserta imam. Maksudnya datang ke masjid itu jangan walad dolin, sudah walad dolin ya sampai sedikit kurang mun kawa sebelum tuntung Fatihah.
Tapi ada lagi ulama mengatakan sebelum, biar tutong Fatihah sebelum surah. Nah itu panjang sedikit, untuk anda surahnya panjang. Asal jangan ruku aja imam. Nah jadi itu kita berniat. Nah mulai saat itu dicatat pahala. Tapi ada yang membatalkan itikaf dan yang memutuskan berturut-turut. Berturut-turut tuh kalau kita berniat lah, aku beritikaf di masjid ini seharian. Nah itu berturut-turut ngaranya beberapa jam. Kita kalau sudah berniat itu tah saja aku itikaf itu aja bisa. Nah kalau sudah disambat, kecuali bernazar bisa. Bermula batal itikaf dengan apa itu ucapannya? Jima. Oh. Jima apa ini? Jima. Hah? Belum bini kah? Nah, masjid ini kan ini kisah sering di Masjid Arab. Di Masjid Arab tuh masjid itu luas dan antara laki-laki bini-bini itu anu aja lah. Masjid Haram toh laki-laki bini-bini adalah berpisah. Ada kalau Madinah pisah. Wah ini juga bilang bahari kada. Kalau ini bebinian sebelah kiri, belakang. Nah, kalau masjid-masjid lain di Arab tuh umum aja, kumpul aja. Kecuali waktu sembahyang, hanya karena laki yang di muka bini di belakang. Benda waktu itu biasa aja. Tawaf aja toh. Ya kalau tawaf aja laki yang bebinian, kalau adalah spesial bebinian tawaf kena laki kada ada kan. Nah, ini rupanya dua laki bini betikaf. Nah, sekalinya jima batal ya. Batal daripada wajib dengan sengaja bang tahu akan haramnya, hukumnya haram, itikafnya batal, berkumpul laki bini dengan ikhtiaran. Demikian lagi batal itikaf dengan menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan dengan inginnya lagi tiada berlapik, jika ada ya inzalnya itu nah itu keluar mani tadi apa ini kisahnya nih berkoruput bersekolah lakian bebinian punya nah tegatok itu lalu tuh keluar nah batal. Demikian lagi batal itikaf dengan menyengaja mengeluarkan mani dalam masjid. Dan jika dikerjakan yang demikian itu di luar masjid sekalipun batal juga biar di luar masjid. Kalau bang keluar babanya kena di WC, nah lalu mengeluarkan mani batal itikafnya. Ada boleh masuk lagi ke masjid toh, dari mandi dulu ya Allah janabat karena menafikan itikaf. Dan haram seumpama jima pada itikaf yang wajib, sama ada dikerjakan dalam masjid atau di luar masjid. Dan haram yang demikian itu pada itikaf yang sunat jika dikerjakan dalam masjid tiada di luarnya. Jima lah di luar masjid ada boleh juga amun berniat berturut-turut kan situ. Nah, maksudnya ada boleh masuk lagi ke dalam. Demikian lagi batal itikaf sebab gila. Nah, kegilaan. Nah, atau pitam. Pitam ini di dalam kamus ini pusing kepala. Pitam lah sini. Ini kamus Sabilal Muhtadin. Ya tidak bangil. Pusing mananya? Pusing kepala. Pokoknya ngoklok lah, batal ya. Jika datang keduanya dengan sebab yang durhaka ia dengan dia. Durhaka itu maksudnya karena makan apakah, minum apakah, lalu pusing. Itu durhaka katanya. Menang sekonyong-konyong aja kada apa-apa. Kada diobati dah. Karena bahwasanya keduanya itu pada ketika itu sama orang mabuk hukumnya. Jadi batal. Adapun jika tiada datang gila dan pitam dengan sebab yang durhaka dengan dia, tiada memutuskan akan itikaf, lamun tang ada mau kepala kada apa-apa, kada dimakani, kada diapa-apai lah. Nah, ini ada di ulahan apakah maksudnya. Dengan syarat jika tiada dikeluarkan dia dalam masjid, atau dikeluarkan padahal tiada dapat memeliharakan dia dalam masjid, atau dapat memeliharakan dia dalam masjid tetapi mesyakat. Bersalahan jika dikeluarkan akan dia padahal dapat dia
dia ada mengeluarkanlah pada masjid, padahal dapat memeliharakan dia dalam masjid dengan tiada masyakat. Biar dalam masjid wajahnya, lalu ada mengeluarkan, nah batal itikafnya. Demikian lagi batal itikaf sebab haid. Nah, bebinian haid batal itikaf, langsung aja keluar tak. Nipas dan ihtilam. Ihtilam itu bermimpi jima, keluar mani. Teguring di masjid, terima apakah? Termimpi. Nah, puasa batal lah, kada. Puasa kada batal, ya kalau bermimpi bang, kada sengaja. Ada itikaf bang, batal. Dan janabat tiada membatalkan puasa, puasa kada batal bang. Tapi itikaf batal dengan tiada mubasyarah. Dan jima dengan lupa. Atau tiada tahu akan haramnya, atau digagahi orang, dipaksa orang. Jika tiada mandi, ya dengan dia segera. Karena wajib menjagalkan mandi. Kalau orang janabat kada boleh dalam masjid. Karena memeliharakan bagi berturut-turut daripada putus. Dan wajib atasnya keluar dari masjid nang mandi tadi, nang janabat atau nang bermimpi tadi. Wajib keluar pada masjid. Jika sukar mandi dalam masjid, di Arab itu ada masjid yang di dalamnya itu sungai, ada. Jadi orang mandi bisa di sungai tak, masuk masjid tak. Nah, ada ini kita kada ada pang kita nak mandi keluar, WC banyak aja, mandi di sana. Jika dapat akan dia mandi dalam masjid dengan tiada berhenti, dua aja seperti ada dalam masjid itu sungai, berenang ia dalamnya, lalu keluar dengan tiada berhenti, harus baginya mandi dalam masjid. Sudah di luar aja mandi. Kada ada juga di sini, kada ada masjid ada sungai di dalamnya, kada ada. Di sebelah masjid ada sungai banyak ya. Kalau di Arab tuh ada dalam masjidnya ada sungai. Nah, situ mandi. Maka harus baginya mandi, dan harus baginya keluar tatkala itu, karena bahwasanya ia terlebih memeliharakan bagi muruah, memeliharakan sifat sifat kesopanan kita. Di luar aja mandi, di WC aja. Dan bagi hormat masjid, apabila kembali pula ya ke dalam masjid. Apabila kembali pula ya ke dalam masjid, hendaklah membaharui niat itikaf. Nah, jadi kalau sudah keluar tadi ke masjid, kesannya tadi nang tamimpi tadi, taguring di masjid, lalu termimpi janabat. Nah, keluar mandi, mun masuk ke dalam masjid berniat pulang. Niat pulang saja kau itikaf, nyambungi, memperbaharui. Jika ada itikafnya itu tiada berturut-turut. Dan jika ada itikafnya itu berturut-turut, tiadalah berkehendak kepada niat. Maksud berturut-turut pada waktu itikaf sahaja kau itikaf 2 hari berturut-turut. Nah, hari pertama bermimpi, keluar mandi, keluar pada masjid, mandi dulu, lebih mandi, masuk pulang, biar kada berniat lagi boleh aja. Nah, tapi yang bagus berniat juga. Nah, kita bilanya masuk masjid berniat, masuk masjid kita tah. Nah, demikian lagi batal itikaf sebab riddah. Nauzubillah min dzalik. Riddah itu murtad. Nauzubillah min dzalik, murtad. Dan mabuk yang dengan sengaja. Dan jika tiada keluar yang murtad dan yang mabuk daripada masjid sekalipun, karena ketiadaan ahli bagi, ya batal itikafnya. Sahdan, apabila bernazar seseorang itikaf pada masa yang berturut-turut, bernazarlah, wajiblah atasnya itikaf di dalam masa itu. Berapa disambatnya? Berturut-turut itu berapa hari, berapa jam. Nah, serta berturut-turut tiada harus mendahulukan di atasnya di dalam masa itu dan mengemudiankan dia daripadanya. Tetapi tiada wajib atasnya berturut-turut, melainkan jika dilapaskannya dengan lidah akan berturut-turut. Aku beriktikaf di masjid ini sekian. Nah, disambatnya itu berturut-turut, bertambah berturut-turutnya itu. Nah, namun aku beriktikaf di masjid 2 hari, dengan situ aja boleh aja, kada berturut-turut sehari, karena 2-3 hari kemudian datang pulang sehari lagi, itu boleh.
mun bapadah berturut-turut, nah itu harus berturut-turut. 10 hari, harus 10 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu, jadi disambat yang berturut-turutnya. Seperti dikatanya nih, lillahi alayya an a'takifa syahran mutatabi'an. Syahran mutatabi'an. Karena Allah wajib atasku itikaf sebulan berturut-turut. Sebulan jadi makan minum di masjid itulah sebulan berturut-turut. Kalau kawa kita lah. Nah, kita itikaf kita banyak maghrib, pokoknya sampai masuk masjid itikaf gitu lah. Nah, ini sebulan kada begawi lagi tuh. Sebulan berturut-turut. Nah, sama ada masih itu muayyan itu bertentu seperti sebulan Ramadan. Wah, sebulan puasa atau tiada muayyan kada ditentukan sebulan benar aja. Bulan apa? Terserah sebulan pokoknya 30 hari. Nah, maka wajib berturut-turut. Kada boleh putus. Jika diniatkannya akan dia dalam hati, maka tiadalah wajib sebulan bersalahan jika diniatkannya akan dia dalam hatinya, maka tiadalah wajib atas yang berturut-turut dan putuslah bersebab. Nah, jadi tadi nang wajib nang berturut-turut kalau disambat dilapaskan dengan lidah lah, aku beriktikaf sekian, itu nang kada boleh putus. Lamun di hati aja boleh aja putus, hati putus tekena sambung pulang kayak itu tah. Nya dalam hati tiadalah wajib berturut-turut dan putuslah berturut-turut dan putuslah berturut-turut sebab mabuk. Bahasa pulangnya ada mabuk, kufur, naudzubillah, menyenghaja jima. Pak hanya 2 hari pada seorang hendak beriktikaf di masjid 10 hari bersambat sekalinya hanya 2 hari haro jima lon bini. Putus, arti putus bahasa pulang. Jadi itu kalau dihitung nang 2 hari itu sisa 8 lagi jar adanya bang 2 tuh kalau dihitung tetap 10 juga. Nah itu besing aja bang. Nah ini kayak seorang benazar lah. Nah kita kan benazar lah, kita masuk masjid berniat tuh aja tah. Demikian lagi putus berturut-turut sebab keluar dari masjid dengan disenghaja karena pekerjaan yang lain daripada qada hajat. Bapadah bapender aku beriktikaf di masjid 10 hari, sekalinya hanya 2 hari keluar. Kemana keluar? Mencari wadah atau apa? Bukan qada hajat. Mun qada hajat kada mau bang nih buang air tuh mau kada mau harus keluar. Ini kada apa-apa mencari wadah benar aja. Nah maka putus residen bahasa pulang enak. Nah mun hendak juga sudah nang lain aja disuruh atau bawa wadahnya ke dalam masjid atau ini pakaian aja nih. Nah kirim wadah atau kirim apa itu aja ta. Nah mun kada kena 2 hari putus bahasa pulang keluar disinghaja yang mencari pekerjaan yang lain daripada qada hajat. Amun qada hajat mau kada mau tuh kada boleh pang dalam masjid itu mau keluar. Adapun jika keluar karena qada hajat, nah hendak bakame, hendak buang air besar dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang tiada seperti makan. Makan sini masuklah. Dan jika dapat akan dia makan dalam masjid sekalipun karena terkadang malu. Kau aja kalau makan di masjid, supan seorang aja makan. Nah, boleh aja sekalinya nah, boleh aja nah. Malu masyakat atasnya makan dalam masjid. Maka jika keluar dari masjid ke rumahnya bisa aja, asal jangan jauh aja rumahnya karena qada hajat. Kita harus keluar rumah mau ada WC sini aja kalau atau makan harus ke rumah kejauhan rumah di warung aja banyak aja di masjid ditilik jika keji jauhnya rumah jauh banget rumah anak ada boleh ataupun jauh banget rumah jadi hanang para-para aja daripada masjid padahal. Dan ada jalan tempat yang hampir yang lain yang layak dengan dia nang parak aja rumah kawan misalnya. Dan jika ada tempat itu bagi taulannya kawannya sekalipun situ aja jangan boleh ke rumah karena kejauhan tadi.
atau ada baginya di rumah salah satu daripada keduanya keji jauhnya dan satu terhampir kepada masjid, nang hampir itu diambil nang qada hajat tadi, maka tertentulah tempat yang hampir akan qada hajat. Itu bahari mun sini ada aja sudah WC, kalau lagi kita di WC itu bang dah. Nah, atau makan pada dua masalah itu, karena qada hajat atau makan pada tempat yang jauh putus berturut-turut jadinya. Nah, jadi mau hendak makan atau hendak betulnya qada hajat nang parak aja, WC-nya ada aja lah. Nah, warung ada aja ya, kalau warung makan apa dia banyak aja di masjid, orang macam-macam nasi apa. Nah itu aja tah. Karena mun boleh ke rumah kejauhan, putusnya ini nang masalah bahasa pulang kena. Tidak dan tiada mengapa berhenti di jalan karena suatu pekerjaan, sekedar lama sembahyang atas mayit yang aghar itu mananya sederhana. Maka adalah wasbanatah berstop di jalan sekadar sembahyang mayat, boleh aja sembahyang mayat itu sebenarnya kalau 5 menit ya kurang lebih nah boleh aja, dengan syarat jika tiada berpaling daripada jalannya, atau tiada lambat ia pada berjalan, atau tiada jima di jikalau sambil berjalan sekalipun. Karena jika tiada diperoleh syarat yang tertulis itu, niscaya putuslah berturut-turut. Ini kayak seorang berturut-turut tadilah. Nah, benazar pulang. Nah, demikian lagi tiada putus berturut-turut jika keluar ia dari masjid karena minum air. Kenapa Pak? Mengambil wudu yang wajib. Kenapa dalam masjid Bang? Kenapa? Karena kau minum kah? Sukar menghasilkan dalam masjid. Kada ada banyunya. Bersalahan jika dalam masjid banyak aja banyu atau mudah menghadirkannya. Jangan keluar, cukup dalam masjid. Jangan keluar. Karena jika keluar pada ketika itu putus lagi berturut-turut. Nah, demikian lagi tiada putus berturut-turut. Jadi dihitung aja sudah. Ini kisah orang yang bernazar tadilah. Nah, sebab keluar dari masjid karena sakit, 1-2 hari di masjid garing sekalinya. Nah, paksa keluar dalam masjid aja Bang, kada kau aja bersakat yang dokter pulang, dokter kada mau masuk ke masjid. Nah, paksa keluar, kada apa-apa, kada putus berturut-turut karena berkehendak kepada hamparan itu tilam ranjang di masjid, kada kau apa beranjang, dan berulang-ulang tabib itu dokter datang, dokternya kada mau ke masjid. Di dokter aja aku datang, tapi di luar masjid paksa aku keluar. Atau takut cemar masjid daripada najasah. Mun di dalam masjid aja nang garing tadi bisa masjid bisa kotor dengan najis. Tak kamih kah, tak keluar napakah? Nah, najis paksa aku keluar. Dan mustakjar yang keluarnya. Nah, jadi kada putus anunya. Bawa keluar aja. Kada apa-apa. Tetapi jika keluar daripada masjid karena demam yang sedikit atau pening kepala, nah itu putus berturut-turut. Babayanya sedikit saja kalau keluar, padahal sudah 2 hari. Nah, putus berturut-turut, jadi bahasa pulang ya nata. Nah, nyaringan aja Bang. Ada tadi kan berat penyakitnya. Demikian lagi tiada putus berturut-turut jika datang gila tadi. Nah, atau pitam baginya. Jika kekal ia berhenti dalam masjid atau dikeluarkan akan dia daripadanya karena tiada dapat memeliharakan dalam masjid, atau karena musyakat memeliharakan dia dalam masjid karena hajat, seperti yang terusnya. Demikian lagi, ini masih ada lagi nang orang berturut-turut tadi benajar tiada putus, tapi pahalanya banyaklah. Ini pahalanya banyak. Kalau benajar itu kan wajib, jadi pahalanya banyak. Mun kita nang masuk masjid saja kopi tikap di masjid ini sunat, ya apa pahalanya Bang? Pahala sunat. Mun benazar, ini pahalanya wajib, ganal pahalanya. Cuma tadi banyak syaratnya. Nah, tiada putus berturut-turut jika digagahi, dipaksa orang keluar dengan tiada sebenarnya. Nah, terpaksa ya keluar, atau keluar ia karena takut daripada orang zalim. Ada siapakah dalam masjid itu?
atau takut daripada orang yang mengutangi. Nah, ada bos, maka seorang tahu utang lon bos nih. Lah, mun ketahuannya bisa ditagihnya. Nah, paksa keluar. Nah, itu kada apa-apa. Apa tadi? Ada orang yang mengutangi serta papa ia daripada pembayar hutang. Duitnya nambayar kada, maka berjanji sudah sebulan nih bayar, duitnya kada. Ada nama utang itu dalam masjid. Nah, cengang seninjal. Bah, bisa maraki kan? Lah, seorang kada bisa duitnya. Limbah itu saksi bahwa seorang kada berduit kada. Nah, paksa bu jalan belakang mana keluar. Sekadar melihat lagi sih Den. Nah, itu boleh. Putus lah berturut-turut kada. Ini kisah yang benajar tadi lah. Lagi tiada saksi yang menyebutkan, yang menyabitkan, menyatakan kepapaannya, kesusahannya. Atau ia bisa juga keluar karena takut binatang buas. Bahari rupanya leh. Binatang napakah ular ada dalam masjid, takutan keluar. Maka sudah benajar teh 10 hari, hanya 2 hari paksa keluar, putuslah kada. Sambung kena delapannya. Ada binatang buas atau takut terbunuh. Kena ozor keluar dari masjid. Nah, yang demikian itu seperti ditanggung orang akan dia keluar masjid, bisa juga dibawa orang. Pas guring diangkat orang dengan tiada suruhannya. Bersalahan jika digagahi orang akan dia atas keluar dengan sebenarnya. Nah, itu putuslah seperti istri tadi dan sahaya yang itikaf keduanya dengan tiada izin suaminya. Nah, itu kada boleh kan, harus keluar itu. Makanya banyak-jar kada apa-apa tuh sudah. Nah, dan seperti orang yang dikeluarkan akan dia oleh hakim karena membayar hak. Oh, ini OTK. No, orang yang dalam pencarian polisi itu siapa namanya? OTK kah? Orang yang dalam pencarian polisi. Nah, orang itu dicari orang, mencari polisi lah. Kalinya bersembunyi dalam masjidnya. Sekalinya ada rupanya. Nah, ini polisi dalam masjid. Sekalinya orang. Nah, hakim itu kan pemerintah maksudnya. Karena ada nih sebab ada kesalahan apakah? Nah, sekalinya orangnya beriktikaf di masjid. Nah, itu bisa diambil. Orang yang dikeluarkan akan dia oleh hakim itu ya pemerintah lah. Masuk aja polisi karena membayar hak yang muajjal ia dengan dia yang ditempokan. Bisa diambil tangkap orang. Putuslah kada. Ya tadi. Bersalahan jika gagal. Oh, putus ini lah. Nah. Atau orang keluar daripada masjid karena takut akan yang mengutangi tadi. Serta kaya ia. Ya, kau aja bayar, cuma indah bayar. Nah, itu putus tak. Ada tadi kan lain. Ada orang yang mengutangi, seorang anak bayar duitnya kadada, lalu bakal keluar pada masjid, padahal berjanji 10 hari sudah, 2 hari itu putus kada. Lamun ini ada aja duitnya, cuma indah bayar. Pas orangnya ada, lalu bakal keluar, putuskah? Putus. Nah, ini kayak seorang mang benajar tadi lah masih. Ada aja bisi duit serta kaya iya. Nah, lemu ajal itu bertempo. Atau papa serta ada bignya saksi yang menyebutkan kepapaannya, maka putuslah berturut-turut. Arti putus berturut-turut itu nang 2 hari tadi kada dihitung. Jadinya berjanji 10 hari. Ajak sebulan tuh bang. Mun 5 hari aja kada dihitung 5 hari. Bahasa pulang. Ini banane lah. Kebanyakan nyupang menyambat sebulanan deh. 10 hari kan orang-orangnya kau. Nah, ini benazar. Nazar itu wajib tak? Ada pang sebabnya jadi benazar. Urusan beres, nampak amat tuh ada tak? Nah, putus berturut-turut dengan keluar sebab segala perkara itu seperti itu. Karena taksir katanya.
habis. Dan tiada putus berturut-turut sebab keluar dari masjid karena haid. Namun bebinian tadi kada apa haid pang. Banyak 2 hari haid. Nah, keluar habis akan tutup akan haid dulu. Itu sambungnya itu pulang. Sambung aja kena. Jika ada lagi masa itikafnya jika ada lagi masa itikafnya berapa hari lagi yang belum sebab lanjut masa itikafnya sekira-kira tiada sunyi daripada haid. Bersihkan dulu seperti ada yang lebih daripada 15 hari. Nah, haid itu berapa hari? Selama-lama masa haid berapa yuk? 15 hari lah. Nah, itu lakian tuh bagus juga tahun ya Allah. Urusan bebinian ya haid itu ada seorang aja. Tapi seorang wajib melajari ya Allah. Ya laki itu wajib melajari bini lah. Kecuali punya kada kawannya suruh belajar ke lain. Nang bini bertakon berapa banyak anu haid itu salawasnya. Itu kan urusan aku itu urusan ikam. Bujur aja bini nang haid aku kada ikam. Cuma lawasnya itu nah. Kan tuh mesti tahu juga laki ya Allah. Sekurang-kurang masa haid, sebanyak masa haid. Nah nipas ya itu lah perlu juga tahu. Hamil semalam masuk juga lah. Sekurang-kurang hamil berapa? Sebanyak-banyak hamil berapa? Ini penting juga kita tahu berapa ya seorang-orang masa hamil. Ada orang kawin hanya 4 bulan kawin beranak. Apa itu aja? Nah ya 4 bulan atau 5 bulan tadi dibanyakan 5 bulan beranak sudah. Nah ini perlu diselidiki. Kenapa jadi perlu? Akan datangnya itu bahaya. Mun anak itu laki-laki kada masalah. Sekali lahir anaknya laki-laki di luar nikah lah ya lah. Masa hamil kan 6 bulan. 6 bulan 3 lahzoh ya 6 bulan. Sekali 5 bulan kawin beranak. Lamunnya anaknya laki-laki kada masalah. Nya kada ada wali. Ya lah laki-laki kada ada wali kalau. Nah kada salah paham. Banyak ya laki-laki wali aja. Kada maksudnya nama wali maksudnya. Wali-wali laki ya semua. Kalau bini-bini kawin itu ada apa? Ada wali. Siapa walinya? Nih, ayo siapa walinya? Ini anak di luar nikah sudah bujang dikawinakan. Siapa walinya ya? Nah, ya Allah, abahnya lah walinya. Abahnya siapa? Itu kan abahnya lain tuh. Belum 6 bulan sudah. Abahnya ada wali. Mbak siapa? Ah, dia tuh harus tahu itu. Ya, man laisa wala pas sultanu waliyu man la waliyalahu. Sultan kan sultan dia. Koa kantor urusan agama ya Allah. Nah, pangulo. Amun tahu, mun kada tahu abahnya nang mawali nang laki sidin itu, laki Allah ni toh. Lah, padahal anak sidin diwali soh lah nikahnya kada soh jina pulang. Han. Nah, itu penting manalah kalau ada orang yang lahir dulu ku catat nih ngatakan ini si anu tunya semalam lahir anunya kadada. Anu di luar anunya. Berarti ini berdulu. Lah. Jadi walinya kena hakim itu. Allah. Nah, itu menang lain wali kada soh. Wali itu harus apa? Daftar bapak berturut-turut. Kada boleh ya Allah lah abah Allah ayat ke atas itu di sana Medina ada anak semua. Nah kan jadi jina pula sudah jina anaknya pak anak jina pula terus-terusan. Nah ya akhirnya terjadi jina hukumnya jina. Nah, itulah makanya di hadis Rasulullah inna min asratis sa'ah di antara tanda hari kiamat itu di antaranya wapasaz zina terjadi perjinahan di mana-mana. Inang sudah nang itu lain pulang nang bawadah terus habis itu lain pulang itu khusus. Ini nang kayak tadi dah zina hukumnya ya kalau kada sah anaknya lahir bini-bini kawin pulang siapa bapaknya siapa walinya kada iya pulang akhirnya zina terus. Itu tanda akhir anu zaman lah asratis saah. Nah terus akan tadi sampai haid masa haid 15 hari.
maka hendaklah dihubunginya akan itikafnya yang tinggal dalam masa haid apabila ia suci daripada haid. Karena tuntong haid, aku semalam sudah 3 hari pas haid, padahal benajar 10 hari. Nah, tuntong haid sudah mandi bersih, sambung aja pulang 7 hari. Ya kah? Ya 7. Berapa sambungannya? Nah, berapanya menyambat tadi? Tetapi pada masalah ini ada bicara aja disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad. Nah, ada pulang ada makna lain tah. Demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar muazzin yang ratib daripada masjid kepada menara. Oh, ini muazzinnya lah. Muazzinnya nang berniat tukang bank. Muazzin itu kan tukang azan. Berniat aku hendak beriktikaf berturut-turut misalnya berapa hari. Nah, ada padahalnya sebenarnya aja datang masjidnya. Lalu nyoba keluar ke mana? Ke menara kita. Menara masjid yang ada di luar masjid. Nah, menara sini masjid, menara di mana? Di luar kah? Pokoknya hanya ada menara. Nah, ada menara dalam, ada di luar. Lalu pak keluar muazzin nih ke menara yang ada di luar masjid. Apa itu? Putuslah, ada di sini. Tapi jika hampir dengan masjid, pun jauh menaranya, hampir. Ada bang lah. Semua menara masjid itu parah masjid, walaupun di luar. Sebab senantiasa jinak itu senang naik ke atas menara. Oh, nya bang, bahari orang bang kada memek bang, jangan kada memek bahari itu ya kalau. No, tapi jar bahari itu leh. Artinya ya memang polusi itu belum ada. Jadi orang di Martapura tuh nang bang, ada nang orang Karangintan mendengar on, ada nang bagesa bahari jar siapakah bahari itu bang itu on. Jauh-jauh apa kau mana-mana tuh nang di Martapura dah. Kita ada bahari mendarat ada tuh. Jangan kada memek-mekan tuh. Oh, wah ya. Makanya orang bang tuh picik telinga ya bahari bang. Menurut ini kada mau picik sudah. Ini sudah ada buku ciak bujur-bujur lah. Nah kayak Sayyidina Bilal lah. Nah, jadi ketujuh naik ke atas menara. Putuskah anunya si muazzin kada di sini. Sebab jinak ya senang naik ke atas menara. Karena bang. Sini bang lah. Kada azan kada lah. Bang sini mah. Bang bahasa Banjar. Dan jinak segala manusia. Ketujuh, jinak itu senang manusia mendengar suaranya. Oh, muazzin. Orang muazzin itu nang bagus suaranya lah. Nah, demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar daripada masjid supaya didirikan atasnya had. Nah, had. Ya yang tadi had itu hukuman. Bakas apa ini ada mungkin berbuat salah nih. Yang sabit dengan yang lain daripada ikrarnya. Dan lagi demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar daripada masjid karena membayar saksi yang tertentu atasnya menanggung dia dan membayar dia. Ini kisahnya semua yang kita baca ini tadi orang nang benazar. Mungkin kita kada benazar ada masalah lah. Nah, jadi kita ranca-ranca aja tah. Banyak masuk ke masjid, bapak ke masjid itikaf. Selain itikaf sembahyang berjamaah itu aja lah. Nah, masjid ini apa? Khairul biqa masajiduha. Sebagus-bagus biqa, sebagus-bagus tempat, sebagus-bagus areal masjid. Nah, itu yang paling bagus. Di dunia yang paling bagus, tempat yang paling bagus apa? Masjid. Wa syarrul biqa, sejahat-jahat. Nah, itu hadis tuh, sejahat-jahat tempat aswaquha, pasar. Jadi tempat-tempat yang paling bagus masjid, tempat-tempat yang paling jahat pasar aja. Di pasar itu kumpul lah maling ada ya Allah, macam-macam. Nah, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, termasuk orang nang mendapat naungan di hari sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang di hari kiamat mendapat naungan aras
pada hari yang tiada kenaungan selain kenaungannya. 7 golongan. Siapa di antara 7 itu? Imam adil, sabun. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan golongan keberapa? Yang 7, imamun adil, pemerintah yang adil, pemuda yang dari pemuda yang dari kecil ibadah sampai Tuhan. Wa sabun nasabi wa rajulun tahabba billah, ada 2 orang bersahabat berkawan karena Allah. Berduit kada berduit berkawan. Ini orang berkawan ada berduit dan berkawan, kada berduit ada nih karena nah, berkasih-kasihan karena Allah. Yang keempat terusnya waqa warjulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya bergantung dengan masjid. Nah, apa aja hati bergantung dengan masjid? Di mana menggantung? Di mimbar kan? Masuknya orang nekat 7 datang ke masjid. Bapak sumpah ya. Itikaf baca Quran. Apalagi ini kan bulan puasa nih. Lah makinnya semalam kita. Nah, dengan situlah karena kita boleh ke semalam ini habis nih sambungannya Kitabul Haji wal Umrah. Nih simbang nih kitab haji dan umrah. Tapi kita kena semalam belum tuntung lagi bab saum masih belum tuntung, masalah malam Lailatul Qadar kena halaman 150. Nah sampai situ yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman, disempurnakan Islam, dipanjangkan umur dalam taat, disehatkan badan dalam ibadat, diberikan ilmu yang manfaat, amal yang solihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berkat, anak cucu yang solehin dan yang solihat, kebahagiaan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Bisirlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisirli suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.